Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang mana sudah memasuki pertemuan ke-6. Baiklah, di dalam pertemuan ke-6 ini saya membahas mengenai bagaimana cara pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Nah, adapun pengertian dari pengendalian internal adalah di mana rencana organisasi ya dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset serta memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi tersebut, dan juga mendorong kesesuaian kebijakan yang telah ditetapkan ya. Adapun tujuan dalam pengendalian ini supaya kita bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut pada bagian-bagian yang terlibat di dalam perusahaan tersebut, terutama di bagian internalnya. Nah, di dalam klasifikasi dan prosedur-prosedur internal ataupun pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen, di sini terbagi ada 4 kelompok pengendalian internal, yaitu pertama yaitu pengendalian untuk mencegah dalam arti mengontrol ya, mengendalikan untuk pemeriksaan, kemudian mengendalikan korektif. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini artinya aktivitas yang terjadi di dalam sistem informasi akuntansi tersebut, kemudian contohnya di dalam prosedur-prosedurnya ya, yang terlibat di dalam perusahaan tersebut juga antar bagiannya ya. Kemudian pengendalian aplikasi yang sudah diterapkan ya. Nah, di dalam aplikasi itu sangat penting sekali dilakukan pengendalian aplikasi ya. Nah, kemudian pengendalian administrasi dan pengendalian akuntan, input, proses, dan output ya. Dari keempat ini ya, pengendalian yang dilakukan di dalam perusahaan itu sangat penting ya. Nah, adapun pengendalian dan exposure yang dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya resiko ya yang mencangkup pada dampak finansial akibat suatu kejadian yang sering terjadi ya. Saya ambil contoh di sini kejadian mengenai pendapatan yang cacat. Nah, pendapatan yang cacat ini artinya pada saat pembukuan misalnya pendapatan tidak sesuai dengan yang sudah dikeluarkan ya. Kemudian exposure artinya terhadap resiko mengurangi akibat kehilangan aktiva ya. Aktiva ini artinya sangat perlu dikendalikan ya apabila terjadinya kecurangan, artinya kehilangan aktiva yang tidak sesuai ataupun
ada kejanggalan-kejanggalan. Kemudian biaya yang terlalu tinggi. Biaya yang terlalu tinggi ini artinya bisa berpengaruh juga, sangat perlu dilakukan pengendaliannya ya. Interupsi bisnis, kemudian akuntansi tidak akurat, pencurian dan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, kemudian ketidakmampuan untuk bersaing. Adapun tujuan pengendalian internal ini adalah supaya memberikan jaminan yang wajar pada aktivitas. Tujuannya adalah untuk melindungi ya, untuk melindungi supaya tujuan usaha itu tercapai ya. Kemudian informasi yang didapatkan itu akurat. Dan yang paling penting adalah karyawan harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Adapun pengendalian internal ya, gimana cara melindungi aktivitas dari pencurian ya, dari penggelapan ataupun pendapatan aktiva pada lokasi yang tidak sesuai ataupun tidak tepat. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap penurunan aset perusahaan ya, pendapatan, terutama dari segi pendapatan. Itu sangat perlu sekali dilakukan pengendalian ya. Nah, di dalam perusahaan itu sangat sering sekali ya, artinya sering melakukan pelanggaran ya. Pelanggaran itu misalkan di sini penggelapan yang dilakukan oleh karyawan tersebut, misalkan korupsi ya. Nah, itu akan kelihatan. Nah, bagaimana cara mengendalikan ya? Dari proses rehabilitas pelaporan keuangan, kemudian dari proses operasinya, kemudian dari peraturan yang sudah berlaku itu tidak sesuai ya, misalkan ada terjadinya pelanggaran ya. Nah, maka di dalam pengendalian internal itu sangat sering sekali terjadi ya, tidak sesuai yang kita harapkan pada peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan ya. Nah, di sini mengenai penilaian resiko ya. Penilaian resiko ini pengendalian mengenai teknologi informasi terhadap aplikasi tersebut dan keamanan sistem informasi ya. Terutama di dalam model pengendalian internal itu menggunakan suatu aplikasi. Adapun jenis ancaman yang sering dihadapi oleh perusahaan itu strategis ya. Misalkan strategis yang sudah rencanakan tidak sesuai, artinya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Operasionalnya, misalkan terjadinya kerugian terhadap yang dilakukan oleh sumber daya ya, sumber daya keuangan. Pemborosan ya, pemborosan, pencurian ataupun pembuatan kewajiban yang tidak tepat, artinya tidak melakukan kewajiban yang sudah diberi tanggung jawab ya. Nah, pencurian misalnya kecurangan yang sering dilakukan ya, itu sering terjadi di dalam perusahaan. Nah, kemudian jenis ancamannya juga seperti informasinya, menerima informasi yang salah atau tidak relevan, yang sistemnya tidak handal ya. Jadi ancaman seperti ini akan merugikan pada perusahaan tersebut, maka perlu dilakukan penilaian resiko, karena di dalam perusahaan tersebut banyak sekali resiko-resiko yang terjadi ya. Nah, baiklah, di sini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.